kabar semuanya? Tentunya adik-adik semua pasti sehat. Kak Surida yakin bahwa adik-adik semua sehat ya, tetap sehat ya di dalam Tuhan. Dan pagi hari ini adik-adik semua pasti sudah pada mandi, ya kan? Sudah pakai baju yang rapi, sudah siap memuji Tuhan. Oke, hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Dan hari ini ternyata Kak Surida tidak sendiri. Kak Surida punya teman hari ini. Teman Kak Surida yaitu ada Kak Alfa. Itu ya, udah lama gak ketemu Kak Alfa ya, karena kita ibadah online. Nah, hari ini ketemu dengan Kak Alfa. Oke, dan ketemu juga dengan Kak Alfa lagi ya. Oke, hari ini kita akan mulai ibadah kita pagi ini ya. Sebelumnya Kak Surida mau ajak adik-adik untuk berdoa. Gimana sikap berdoa? Lipat tangannya dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Walaupun kami ibadah masih online, kami ibadah di rumah kami masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk tetap bersemangat, bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya.
hidup kita, hidupnya Kak Surida, hidupnya adik-adik semua dipakai oleh Tuhan. Dan kita harus tetap mencintai Tuhan, mencintai firman Tuhan, mencintai pelayanan, dan pokoknya semua yang terbaik untuk Tuhan kita berikan. Oke? Nah, kita akan melanjutkan lagi ibadah kita. Kita tetap semangat. Ada semangat? Ada sukacita? Ya, pasti ada sukacita. Nah, yel-yelnya jangan lupa ya. Kalau Kak Surida bilang ada sukacita, gimana adik-adik? Ya, ada sukacita, sukacita, sukacita. Oke, kita tetap sukacita untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian bahwa Yesus itulah satu-satunya. Oke? Ayo. memuji Tuhan, kita udah semangat memuji Tuhan. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan menyanyikan pujian Roh Kudus yang manis.
Hari ini kita sudah memuji Tuhan, sudah semangat untuk memuji Tuhan, dan sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelumnya Kak Surida mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji Tuhan, dan di tengah ibadah kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, sehingga cerita firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini kami boleh mengerti dan kami boleh memahami sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar tentang seorang yang bernama, ada seorang tokoh Alkitab yang bernama Ezra. Ada nggak di sini yang bernama Ezra? Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang salah seorang tokoh Alkitab, yaitu namanya Ezra. Nah, adik-adik, Kak Surida mau kasih tema hari ini, yaitu komitmen untuk mencintai dan menaati firman Tuhan. Apa tema kita? Yaitu komitmen untuk mencintai dan menaati firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita belajar tentang seorang tokoh Alkitab ini yang bernama Ezra. Siapa sih yang namanya Ezra itu, Kak Surida? Adik-adik udah tahu nggak siapa itu yang namanya Ezra? Nah, kalau belum pernah dengar atau adik-adik udah pernah dengar, nah sekarang Kak Surida mau cerita lagi. Siapa sih itu yang namanya Ezra? Kak Surida mau kasih tahu ya. Ezra itu adalah seorang, bisa juga dikatakan seorang nabi, dia juga seorang imam. Wah, luar biasa ya. Dikatakan juga bahwa dia adalah seorang penulis kitab. Wah, banyak sekali ya talentanya Tuhan memakai Ezra ini. Luar biasa. Siapa di sini yang mau dipakai Tuhan secara luar biasa? Pasti semuanya. Kak Surida juga mau kalau dipakai Tuhan secara luar biasa. Apalagi kalau melayani Tuhan. Nah, Nabi Ezra ini adalah seorang yang dipakai Tuhan. Apa sih arti dari namanya Ezra ini? Pasti punya arti nama masing-masing ya. Adik-adik juga punya arti nama masing-masing. Dan sekarang Kak Surida mau kasih tahu bahwa arti nama daripada Ezra ini adalah Allah menolong. Apa arti namanya Ezra? Allah menolong. Nah, adik-adik boleh baca nanti di Alkitabnya ya. Boleh dibuka Alkitabnya. Nanti pasal 7, Ezra pasal 7 ayat 1 sampai 27. Dan cerita Ezra ini diceritakan di dalam Ezra pasal 7 ini sampai pasal 10. Adik-adik di rumah boleh membacanya ya. Pagi hari ini Kak Surida berbicara, menceritakan kepada adik-adik bagaimana sih kehidupan Bapak Ezra ini. Kok dia bisa dipakai Tuhan ya secara luar biasa. Nah, ternyata Nabi Ezra ini, Bapak Ezra ini adalah seorang yang sangat kuat imannya ya. Seorang yang sangat mencintai Taurat Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama itu dikatakan bahwa Taurat Tuhan. Dia mencintai Taurat Tuhan, mencintai firman Tuhan ya. Itu adik-adik. Bapak Ezra ini adalah seorang yang bersama-sama atau seorang yang menemani ya, yang menemani orang-orang yang kembali dari pembuangan. Nah, adik-adik tahu nggak orang-orang yang dibuang
dibuang ke dalam pembuangan itu. Kenapa mereka dibuang ke dalam pembuangan itu? Karena mereka adalah orang-orang yang melakukan hal yang tidak benar di mata Tuhan. Makanya Tuhan seakan-akan mau memberikan pelajaran kepada mereka, ya kan? Membuang mereka ke dalam pembuangan. Dan di sana mereka diapain di sana di dalam pembuangan? Mereka diperbudak, penderitaan yang mereka hadapi di sana. Tapi adik-adik, di dalam zamannya Esra ini kita melihat bahwa ada pertolongan Tuhan ternyata kepada bangsa Israel. Ada pertolongan Tuhan. Tuhan menolong bangsa Israel kembali. Tuhan memberikan kasih karunia kepada bangsa Israel sehingga bangsa Israel boleh kembali dari pembuangan dan mereka akan kembali ke Yerusalem. Dan itu yang menemani mereka adalah Nabi Esra. Karena Bapak Esra ini juga adalah dia bisa mendukung bangsa Israel dalam kerohaniannya. Dia berusaha supaya bagaimana bangsa Israel ini bisa lebih lagi kuat di dalam imannya, di dalam kerohaniannya, di dalam Tuhan. Setelah perjalanan itu, adik-adik, perjalanan menuju ke Yerusalem, dari pembuangan ke Yerusalem itu, ternyata ketika Bapak Esra ini sampai di Yerusalem, apa yang dia lihat, adik-adik? Yang dia lihat ternyata bangsa Israel masih aja melakukan hal yang sama. Mereka masih seperti sebelum-sebelumnya. Mereka masih melakukan penyembahan berhala, masih melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan kawin campur di situ terjadi di dalam kehidupan mereka. Padahal tidak boleh kalau kawin campur pada saat itu di agama Yahudi tidak boleh, ya. Jadi mereka melakukan, orang-orang yang keluar dari pembuangan ternyata itu yang mereka lakukan. Sangat sedih sekali Nabi Esra ini. Sampai Nabi Esra ini pusing, dia mikirin bagaimana caranya supaya orang-orang ini bisa lebih lagi taat kepada Tuhan, lebih lagi mencintai Tuhan. Bagaimana caranya, ya? Akhirnya Bapak Esra ini mengambil satu komitmen. Apa komitmennya, adik-adik? Di ayat yang ke-10 itu, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Akhirnya Bapak Esra ini mengambil satu komitmen. Dia mau meneliti Taurat Tuhan, dia mau mencintai firman Tuhan, dan bukan hanya mencintai aja, tapi dia juga melakukan, dan yang ketiga itu setelah dia melakukan dan ia menetapkan dan menerapkan di dalam kehidupan bangsa Israel. Itu yang dilakukan oleh Bapak Esra ini. Dia berusaha supaya orang-orang yang dia pimpin itu bisa lebih dekat kepada Tuhan. Dan ia menyadarkan bangsa Israel bahwa Tuhan sudah menolong mereka, adik-adik. Tuhan sudah menolong mereka, memberikan belas kasihan kepada mereka sehingga mereka boleh keluar dari pembuangan, mereka boleh kembali ke Yerusalem. Makanya dari itu ketika Esra ini atau Bapak Esra ini melihat kehidupan kembali bangsa Israel yang amburadul, yang melakukan yang tidak benar di mata Tuhan lagi, menyembah berhala lagi, itu kan. Akhirnya ketika dia melihat kehidupan bangsa Israel itu, maka yang dilakukan oleh Bapak Esra adalah dia mau mengambil komitmen untuk lebih mencintai firman Tuhan lagi, meneliti firman Tuhan, meneliti Taurat Tuhan, dan menerapkannya di dalam kehidupannya dan di dalam kehidupan bangsa Israel juga. Itu tujuan utama. Akhirnya setelah ia meneliti perlahan-lahan ia menerapkan di dalam kehidupan
kehidupan bangsa Israel. Nah, itu adalah tugasnya adik-adik. Tugasnya seorang yang udah dipercayakan oleh Tuhan, seorang yang udah diberikan tanggung jawab. Nah, itu tugasnya Nabi Ezra yang mengambil satu komitmen itu bahwa dia mau menjadi pelayan Tuhan yang selalu mencintai firman Tuhan. Itu tugasnya, memberitakan kepada bangsa Israel. Supaya, kenapa? Supaya iman bangsa Israel bertumbuh dan mereka lebih mencintai perintah Tuhan, mereka lebih mencintai firman Tuhan. Itu tujuannya, supaya bangsa Israel meninggalkan perbuatan yang tidak baik, meninggalkan penyembahan berhala, tapi sekarang mereka mau datang kepada Tuhan untuk mau menyembah Tuhan. Ya. Adik-adik, kita juga sebagai anak-anak, jangan adik-adik berpikir, Kak Surida, saya masih anak-anak, saya masih belum bisa mengambil komitmen untuk mau mencintai firman Tuhan, saya masih belum bisa ambil komitmen untuk mau menaati dan melakukan firman Tuhan. Justru kita masih kecil, kita belajar dari kehidupan Nabi Ezra. Dia mengambil satu komitmen itu bahwa dia akan berusaha, dia akan mencintai firman Tuhan, dan dia berusaha supaya bangsa Israel kembali lagi kepada Tuhan dan menyadari bahwa Tuhan sudah menolong bangsa Israel dan mereka boleh menyadari itu dan mereka kembali kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah, sekarang adik-adik, kita semua, adik-adik juga di rumah, tugas kita sekarang apa? Mari kita contohi Nabi Ezra ya. Tugas kita sekarang, mari kita lebih mencintai firman Tuhan. Kita mencintai dengan cara mau rajin membaca firman Tuhan. Kalau ada ayat hafalan, mau dihafal. Kalau ada tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu, mau dikerjakan. Itu tugas kita, dan mau mencintai firman Tuhan, menaati apa yang disampaikan kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan. Itu tugas kita, menaati itu. Terus yang selanjutnya, dan melakukannya. Seperti Nabi Ezra, ia mencintai terus melakukan juga di dalam kehidupannya. Setelah dia melakukan, dan selanjutnya dia membagikan firman Tuhan itu. Dia membagikan kepada bangsa Israel. Dan adik-adik juga, kita semua, setelah kita udah mencintai firman Tuhan, menaati firman Tuhan, maka tugas kita adalah apa adik-adik? Memberitakan firman Tuhan. Memberitakan kepada siapa? Kalau ada teman kita yang masih belum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik boleh memberitakan kepada mereka. Memberitakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah ditulis di dalam Alkitab. Dan kepada orang tua kita, kalau orang tua kita jarang beribadah, ya kita ingatkan juga. Atau ada adik kita atau kakak kita yang jarang ibadah, kita ingatkan mereka. Supaya kenapa adik-adik? Supaya mereka juga boleh mencintai firman Tuhan, sehingga kita semua nanti pada akhirnya mencintai kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, ya. Jadi adik-adik mau ya mencintai firman Tuhan, ya, mau ya mengambil komitmen untuk mau taat dan mau nurut dengan firman Tuhan. Mau ya, pasti mau. Kak Surida berharap adik-adik semua, kalaupun ibadahnya di rumah, adik-adik tetap mau taat untuk melakukan firman Tuhan. Karena itu yang terpenting dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, seperti kasih-Nya kepada bangsa Israel, yang memberikan kasih karunia-Nya kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bisa keluar dari tanah perbudakan, dari pembuangan. Mereka boleh kembali ke Yerusalem. Itu semua karena kasih Tuhan. Dan kita juga saat ini, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sudah menolong kita,
sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan, bahkan yang lebih penting Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Itu adalah kasih Tuhan. Maka kita harus mengingat-ingat itu semua ya. Mengingat bagaimana kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ketika kita mengingat itu semua, maka kita menjadi anak-anak yang mau ambil komitmen. Kak Surida berharap adik-adik semua yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengambil satu komitmen untuk mencintai firman Tuhan, untuk taat, untuk menuruti firman Tuhan, dan untuk melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, sekarang kita ada ayat hafalan. Ayat hafalannya terambil dari Esra pasal 7 ayat ke-10. Esra pasal 7 ayat ke-10. Kak Surida bacakan ya. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ya, itu yang menjadi tugas kita, mengambil satu komitmen untuk tetap mencintai firman Tuhan, menaati dan melakukan dalam kehidupan kita. Amin. Kebenaran firman Tuhan ini semoga adik-adik semua dan kita yang mendengarkan pada saat ini boleh diberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami Tuhan Yesus boleh meneladani kehidupan Nabi Esra, yang dimana dia adalah orang yang mau mengambil komitmen untuk lebih lagi mencintai firman Tuhan, menaati firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupannya, dan mau membagikan firman itu kepada orang-orang. Demikian juga kami Tuhan, pada saat ini kami mau mengambil komitmen bahwa kami anak-anak-Mu mau bertumbuh di dalam Engkau, mau mencintai kebenaran firman-Mu, mau melakukan dan mau membagikan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, karena kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan, biarlah cerita firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini boleh kita tanamkan di hati kita, sehingga kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang bisa mengambil komitmen untuk mau lebih lagi mencintai firman Tuhan, mau taat dan mau dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik akan mengumpulkan persembahannya di rumah, nanti akan diserahkan ke guru-guru sekolah minggunya ya. Kita menyanyikan pujian Aku Diberkati. Sebagai
kita akan berdoa dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan Tuhan, dan kami boleh mendengarkan cerita. Biarlah kami menjadi anak-anak yang semakin hari semakin mencintai firman Tuhan, dan terlebih kami mau taat untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati adik-adik yang ada di rumah masing-masing. Kiranya kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan menyertai kehidupan adik-adik semua. Berkati juga persembahan kami yang sudah kami berikan. Kiranya Tuhan memberkatinya dan menyucikannya, sehingga persembahan kami boleh berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini yang menjadi doa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi. Dan jangan lupa, sepertinya bulan ini ada bulan spesial ya. Lupa ya, pasti masih ingat ya. Biasanya di bulan Agustus itu kita merayakan apa adik-adik? Ayo yang masih ingat. Ya, yang pertama merayakan Hari Kemerdekaan. Terus kita merayakan apa lagi di gereja adik-adik? Ayo, siapa yang masih ingat? Yang masih ingat? Itu kita merayakan ulang tahun gereja, ya kan? Tapi kita merayakannya secara online aja adik-adik. Jangan lupa tanggal 22 kita akan bersama-sama merayakan ulang tahun gereja. Nah, adik-adik jangan lupa ikut ya. Kita akan mengadakannya melalui Zoom. Jadi adik-adik sudah harus siap ya di rumah masing-masing. Siapkan peralatannya, HP-nya, dan aplikasi Zoom-nya juga, supaya kita boleh mengikuti acara perayaan ulang tahun gereja dengan sukacita bersama-sama. Oke? Sampai ketemu lagi. Bye. Siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Angkat tanganmu. Haleluya. Yuk siapkan Alkitabmu. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Sekali lagi ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperingatkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Yosua 1 ayat 9 dan mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan
berbagi.